Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Petrus Togia Sudungan Sinurat dengan NIM B1019275, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di video ini, saya akan menjelaskan sedikit banyaknya materi mengenai hukum perizinan. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasannya. Mengapa hukum administrasi negara belajar tentang perizinan? Karena izin merupakan suatu hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Siapa yang memberikan perizinan? Pejabat administratif. Izin dapat berbentuk tertulis dan atau tidak tertulis. Namun dalam hukum administrasi negara, izin harus tertulis. Tugas pemerintah yakni 1. Tugas mengatur kepada masyarakat agar mengikuti cara yang dianjurkan. 2. Tugas untuk memberikan pelayanan umum. Unsur-unsur izin. 1. Para pihak. 2. Objek pengaturan. 3. Pengesahan. 4. Pihak yang mengeluarkan. 5. Jangka waktu. Tidak ada izin yang berlaku seumur hidup. 6. Untuk apa izin digunakan. 7. Alasan penerbitan izin, atribusi, delegasi, dan mandat. Pengertian izin. Izin dalam arti luas yakni suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang. Sedangkan dalam arti sempit yakni pembebasan, dispensasi, konsensi. Beberapa peraturan perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah. A. Izin mendirikan bangunan atau IMB diatur oleh Perda, oleh Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Tata Kota. B. Izin tempat usaha atau HO, Hinder Ordering, batas tempat usaha. C. Izin tebang kayu dan pengangkutannya untuk mencegah bahaya bagi lingkungan dengan cara mengajukan izin kepada kepala desa atau pemerintah setempat atau retribusi. Izin merupakan suatu bentuk keputusan. Unsur-unsurnya yakni 1. Nama dari organ yang berwenang. 2. Nama dari yang dialamatkan dan nama dari suatu objek tertentu yang dilengkapi alamat. 3. Kesempatan yang menimbulkan suatu keputusan. Izin-izin pada umumnya merupakan permohonan. 4. Suatu ikhtisar, peraturan perundang-undangan yang cocok. 5. Penetapan fakta-fakta yang relevan. 6. Pertimbangan-pertimbangan hukum. 7. Keputusan atau diktum. 8. Motivasi dalam arti sempit. 9. Pemberitahuan lebih lanjut. 10. Penandatanganan oleh organ yang berwenang. Hukum administrasi telah berkembang dalam suasana manakala pihak pemerintah mulai menata masyarakat dan dalam kaitan itu menggunakan sarana hukum. Umpamanya dengan menetapkan keputusan-keputusan larangan tertentu atau dengan menerbitkan sistem-sistem perizinan. Lapangan hukum administrasi khusus adalah peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan bidang tertentu dari kebijaksanaan penguasa seperti contoh hukum atas tata ruang dan hukum perizinan bangunan. Perizinan dalam keputusan hukum administrasi. Pertama, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal kontero berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, izin ditetapkan oleh pejabat negara. Ketiga, izin merupakan instrumen pengendalian dan alat pemerintah untuk mencapai apa yang menjadi sasarannya. Perizinan dalam keputusan hukum administrasi. Ahmad Sobana menjelaskan, mekanisme perizinan dan izin yang diterbitkan untuk pengendalian dan pengawasan administratif bisa dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi keadaan dan tahapan perkembangan yang ingin dicapai. Di samping untuk mengendalikan arah perubahan dan mengevaluasi keadaan, potensi, serta kendala yang disentuh untuk berubah. Perizinan dalam keputusan hukum administrasi yang kedua. Izin merupakan keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Tujuan sistem perizinan. 1. Adanya suatu kepastian hukum. 2. Perlindungan kepentingan umum. 3. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan. 4. Pemerataan distribusi barang tertentu. Konsep negara kesejahteraan erat kaitannya dengan peranan hukum administrasi negara. Dalam konsep negara kesejahteraan, peran negara dan pemerintah semakin dominan.
Negara kesejahteraan mengacu pada peran negara yang aktif mengelola dan mengorganisasi perekonomian. 4 pilar utama negara kesejahteraan. Yang pertama, social citizenship. 2, full demokrasi. 3, modern industrial relation system. 4, right to education and the expansion of modern mass education system. Dalam negara kesejahteraan, adanya sistem kesejahteraan sebagai hak sosial warga harus diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk mewujudkan negara kesejahteraan telah diamanatkan bahwa 1. Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dan seluruh wilayah teritorial Indonesia. 2. Negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum. 3. Negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemberian kewenangan atau kemerdekaan kepada administrasi negara dalam sistem hukum administrasi negara dikenal dengan phrase remission atau discretionary power. Baiklah, mungkin hanya ini informasi yang dapat saya bagikan kepada kita semua. Harapannya dari sedikit banyaknya informasi yang telah saya bagikan tadi dapat berguna bagi kita semua dalam kehidupan. Apabila ada kesalahan dalam perbuatan dan tutur kata, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.